Assalamualaikum Pak Tom. Waalaikumsalam, Pak Noto. Gimana nih Pak? Malam ini kita akan melaksanakan coaching. Apakah Bapak sudah siap? Insya Allah, Pak. Siap, Pak. Namun sebelum melaksanakan coaching, saya ingin melaksanakan diskusi dulu Pak tentang rubrik penilaian nanti. Sudah sesuaikah dengan alur Tirta atau belum? Kemudian pertanyaan berbobot seperti apa yang Bapak ajukan pada coaching dan bagaimana respon coaching dalam menanggapinya. Dan saya harapkan dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Baik Pak, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang dapat dikembangkan pada coaching kita kali ini Pak? Nah, kompetensi yang saya kembangkan itu adalah presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, lalu pertanyaan kedua Pak, kita spesifik nih Pak, kompetensi mana yang dapat dikembangkan untuk diobservasi Pak? Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik, terakhir Pak ya, indikator apa yang diinginkan oleh Bapak pada coaching kita kali ini? Saya berharap Pak coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau setidaknya dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Oh iya, baik Pak. Saya kira cukup Pak observasinya ya. Silakan Bapak melakukan coaching. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak. Selamat malam Pak Nandang. Malam juga Pak Otto. Gimana kabarnya malam ini Pak? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat Pak. Nah, sebagaimana yang telah kita jadwalkan, ya kita bertemu malam ini untuk ngobrol santai namun bermakna, gitu kan Pak? Betul Pak, ngobrol santai sambil ngopi di tempat masing-masing. Namun ada hasil yang kita capai dari obrolan ini Pak. Nah, ngobrol santai namun bermakna, apa nih yang akan kita obrolkan Pak? Begini Pak Otong nih. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya sama Pak Otong udah mau nemenin saya ngobrol nih. Apa? Sama-sama Pak. Begini Pak, di sekolah saya punya sedikit permasalahan Pak Otong. Namun sebetulnya bukan masalah kali ini saja sih. Cuman greget saya sebagai seorang kepala sekolah, saya itu ingin melihat murid di sekolah saya itu pintar, dan murid pintar itu saya ingin dicapai melalui guru-guru yang kreatif dan inovatif Pak. Walaupun itu bukan satu-satunya faktor penentu sih, namun setidaknya salah satu usaha Pak dari saya. Betul Pak, saya sepakat. Berarti yang saya tangkap tadi, tujuan dari pertemuan ini Bapak ingin mempunyai guru-guru yang kreatif dan inovatif, gitu ya? Betul Pak Otong, sekolah saya itu persaingannya ketat sekali Pak. Dalam satu desa ada 2 SD dan 1 MI Pak. Bila tidak meningkatkan kualitas, sekolah saya bisa tertinggal Pak, tidak kebagian murid. Baik Pak, betul sekali. Namun sebelum lebih jauh membahas guru kreatif dan inovatif, apa nih kira-kira ukuran keberhasilan pertemuan kita saat ini? Apa ya Pak? Oh, mungkin saya mendapatkan solusi tentang cara menumbuhkan dan meningkatkan pemikiran guru agar ada keinginan untuk berusaha kreatif dan inovatif dalam mengajar Pak. Ini kesempatan atau bahkan kekuatan besar untuk mewujudkan keberhasilan tersebut. Apa kesempatan atau kekuatan yang Bapak miliki? Sebetulnya kesempatan itu ada Pak, dan bahkan sepertinya besar. Bukan hanya saya sebagai atasan, saat ini saya merasakan bahwa guru-guru itu merasa senang dan nyaman dengan kepemimpinan saya Pak. Terbukti ketika ada isu akan ada pergeseran kepala sekolah, dan diantaranya itu saya Pak.
karena ada sekolah lain yang mau saya jadi kepala sekolahnya, sebab sekolah itu ditinggal oleh kepala sekolah sebelumnya. Mengetahui hal itu, beberapa guru saya mendatangi K3S dan PGRI, Pak, melarang saya digeser atau dipindah ke sekolah lain. Dan banyak bukti yang saya rasakan bahwa saya punya kesempatan besar untuk mewujudkan guru-guru yang kreatif dan inovatif. Nah, guru senang dan nyaman bersama Bapak berarti. Nah, sebetulnya kesempatan itu sudah dalam genggaman, Pak. Kalau dari skala 1 hingga 10, di mana nih kira-kira posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Kalau sekarang sepertinya di posisi 7, Pak. Terus terang, di antara kelemahan saya memang ketegasan, Pak. Saya kurang bisa tegas sekalipun kepada bawahan, Pak. Nah, dengan kekuatan Bapak sebagai kepala sekolah nih, peluang atau kemungkinan apa nih yang bisa Bapak ambil? Sepertinya dengan mengadakan in-house training, Pak, atau penugasan guru untuk mengikuti pelatihan akan cukup membuka ruang bagi mereka untuk dapat meningkatkan kualitas diri sehingga tujuan pembelajaran kreatif dan inovatif dapat tercapai. Nah, tadi Bapak bilang in-house training ya, sepertinya bagus dan akan membangkitkan energi gitu Pak, mereka untuk dapat lebih baik dalam menjalankan IHT ini. Hambatan dan gangguan pastinya ada ya Pak. Nah, kira-kira nih apa solusi untuk meminimalisir hambatan tersebut Pak? Iya, pasti ada tuh. Sepertinya saya harus matang merencanakan setiap pertemuan in-house training tersebut, mungkin dengan jadwal yang disepakati, materi dan pemateri yang terstruktur, bahkan sampai konsumsi yang dapat membuat guru-guru tertarik, Pak. Wah, bagus itu Pak. Sekarang nih apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Saya harus segera membuat perencanaan, Pak. Mulai dari jadwal, materi dan pemateri, serta konsumsi yang memadai, Pak. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Dari beberapa rencana tersebut nih adakah prioritas Pak? Kayaknya harus ada, Pak, agar segera terrealisasi. Saya kira besok bikin perencanaan, lusa saya kumpulkan guru-guru untuk mensosialisasikan kegiatan ini, Pak. Nah, Bapak ngebat sekali nih sepertinya. Saya jadi tertarik ya Pak untuk mewujudkan kegiatan tersebut. Bagaimana nih kira-kira strategi dan jangka waktunya Pak? Strateginya saya jadwalkan setiap seminggu sekali di setiap Sabtu siang, sekitar pukul 12.30 sampai pukul 14, dengan target dalam 4 kali pertemuan untuk awal kegiatan ini. Saya kira cukup untuk persiapan menyambut semester 2 nanti, Pak. Tentunya dengan materi yang berbeda dalam setiap pertemuan, Pak. Dan pemateri saya coba dari guru-guru sendiri untuk berkolaborasi. Maka akan saya bagi 3 kelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 2 atau 3 guru untuk 3 pertemuan. Untuk awal pertemuan saya akan undang dari luar sekolah, baik dari pengawas ataupun lainnya. Nah, strategi dan timing yang bagus sekali Pak. Sepertinya nih akan berhasil ya Pak. Namun kira-kira nih apa ukuran rencana keberhasilan Bapak? Ukuran keberhasilan saya itu ya jelas terlaksananya in-house training, Pak, bersama seluruh guru, terus perubahan cara mengajar guru dengan berbagai metode sesuai kemampuan mereka dari hasil in-house training tersebut, Pak. Nah, untuk menjaga keberhasilan rencana aksi Bapak dibutuhkan dukungan nih Pak. Nah, kira-kira nih siapa dan apa yang dapat membantu Bapak untuk kegiatan ini? Tentunya pengawas, pembina bersama komite sekolah harus saya libatkan untuk menjaga komitmen tersebut agar tetap terjaga dan bisa lebih meningkat, Pak. Nah, lalu bagaimana tindak lanjutnya? Saya perlu mengadakan refleksi diri dan guru-guru juga sama harus mengadakan refleksi, Pak. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Semoga berhasil ya. Nanti saya ingin kabar nih dari keberhasilan rencana aksi Bapak. Kira-kira
kapan nih Pak kita akan dapat kembali ngobrol santai? Gimana kalau bulan depan, Pak? Setelah saya selesai mengadakan in-house training tahap awal ini, Pak. Baik Pak, nanti kita jadwalkan ya Pak di bulan depan. Terima kasih Pak dan selamat malam Pak. Saya yang sangat terima kasih sekali, Pak, atas waktunya. Selamat malam, Pak Otong. Assalamualaikum Pak Otong. Waalaikumsalam Pak Noto. Tadi Bapak sudah melaksanakan coaching Pak ya dengan Pak Nandang. Betul Pak. Luar biasa Pak Otong telah melaksanakan coaching. Dan dari coaching ini saya telah dari coaching yang telah tadi dilaksanakan Pak ya. Apa saja yang telah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Nah, saya tadi Pak berusaha untuk melaksanakan coaching itu dengan alur tirta ya Pak. Menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Dengan maksud agar coach itu dapat menceritakan permasalahannya dan akhirnya dapat menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Baik Pak, bagus sekali Pak. Menurut saya proses coaching Bapak telah berjalan baik dan lancar. Sehingga alurnya sesuai tirta Pak. Dan Pak Otong sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Nandang dapat menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Kemudian yang terakhir Pak ya, berdasarkan hasil coaching yang tadi dilaksanakan, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan Pak? Nah, saya ingin pemahaman mendalam Pak tentang proses alur tirta agar saya dapat melaksanakan coaching ke depannya itu bisa jauh lebih baik lagi. Baik Pak, bagus sekali Pak. Mudah-mudahan ke depan kita dapat melaksanakan coaching lebih baik lagi ya Pak. Barangkali cukup Pak observasi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Malam Pak.